Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari FGD 18 ingin membuat tugas perada yang mana dalam FGD 18 itu ada saya sendiri, Jafar Fadil Ramadan, NRP 5022211181. Kemudian ada teman saya yaitu Yaitu ada saya sendiri Cahya Dwi Pratama dengan NRP 5022211050. Lalu saya Denny Andrian Saputra dengan NRP 5022211046. kemudian bisa dilanjutkan ke penjelasan ormawa-ormawa yang ada di dalam ITS dan Fakultas FTJ. Baik buat penugasan kali ini untuk materi pertama yaitu di BMITS. Sebelum kita ke BMITS, terdapat yaitu KMITS. KMITS ini merupakan sistem yang menaungi seluruh aktivitas organisasi kemahasiswaan dalam lingkup institusi pendidikan di ITS. KMITS ini didirikan di Surabaya tepat pada tanggal 1 September 2001 hingga waktu yang tidak ditentukan. Anggota dari KMITS sendiri itu dari mahasiswa ITS. Lalu di KMITS ini terdapat beberapa lembaga kemahasiswaan. Salah satunya eksekutif mahasiswa atau yang paling terkenal yaitu di BMITS. BMITS ini terdiri dari presiden sebagai pemimpin eksekutif dan perangkat-perangkat kelengkapan yang dianggap perlu. Tugas dari BMITS sendiri yaitu mengesahkan anggota Mahkamah Mahasiswa ITS berdasarkan hasil penilaian uji kelayakan oleh Badan Legislatif Mahasiswa ITS. Yang kedua, mengordinasi seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkup KMITS. Terus yang ketiga, mengordinasi kegiatan kemahasiswaan di bidang sosial dan politik. Lalu tugas BMITS yang keempat yaitu mengambil keputusan yang dianggap perlu dalam menerjemahkan garis besar haluan kerja yang telah ditetapkan dalam MTT ITS. Lalu BMITS juga mempunyai wewenang. Untuk wewenang BMITS ini yang pertama yaitu berhak mengajukan perencanaan undang-undang kepada Badan Legislatif Mahasiswa ITS. Terus yang kedua, mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bersama dengan Badan Legislatif Mahasiswa ITS. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan instruksi terhadap HMD dan BEM fakultas. Yang keempat, mewakili KMITS keluar atas persetujuan Badan Legislatif Mahasiswa ITS di dalam bidang sosial politik. Nah, di BEM ITS sendiri itu terdapat struktur BEM ITS. Strukturnya itu yang tertinggi dari BEM ITS, lalu ada sekretaris jenderal, ada wakil sekretaris jenderal, ada bendahara kabinet 1, bendahara kabinet 2, sekretaris kabinet 1 dan sekretaris kabinet 2. Terus selain itu juga ada Kemenkoan Inovasi Karya. Lalu ada Kemenkoan Kemasyarakatan, Kemenkoan Kemahasiswaan, Kemenkoan Intrakampus, Kemenkoan Sosial Politik, dan Kemenkoan Komunikasi, Informasi, dan Relasi. Di masing-masing kemenkoan tersebut terdapat kementerian di masing-masing bidangnya. Untuk Kemenkoan Inovasi Karya itu terdapat Kementerian Riset dan Teknologi. Lalu ada juga Kementerian Ekonomi dan Kreatif. Di Kemenkoan Kemasyarakatan terdapat Kementerian Sosial Masyarakat. Lalu ada juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan. Yang ketiga ada Kemenkoan Kemahasiswaan. Di Kemenkoan ini terdapat Kementerian Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, lalu Kementerian Kebijakan Kampus, serta Kementerian Edukasi Kesehatan dan Pasca Kampus. Di Kemenkoan Intrakampus terdapat Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan juga Kementerian Dalam Negeri. Untuk Kemenkoan Sosial Politik terdapat Kementerian Kebijakan Publik, Kementerian Aksi dan Propaganda, Kementerian Diseminasi dan Kolaborasi Kajian,
Lalu di Kementerian Komunikasi, Informasi dan Relasi terdapat Kementerian Hubungan Luar, yaitu LMB. Nah, buat LMB ini, LMB merupakan organisasi minat bakat Institut Teknologi 10 November yang itu tugas-tugasnya menyetorkan data anggota yang telah melalui tahap pemahaman, menyetorkan data anggota setelah seleksi, menyetorkan data anggota yang telah melalui tahap pengabdian, serta menyetorkan timeline pengembangan, kepengurusan, dan update data bertahap. Peran dan fungsi LMB di KMT sendiri yaitu lembaga minat bakat yang selanjutnya disebut dengan LMB ialah lembaga mahasiswa dengan mengkoordinasi dan menginstruksikan unit kegiatan mahasiswa. Terus unit kegiatan mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM merupakan organisasi yang berada dalam bidang penalaran minat dan bakat di ITS. Visi dari kabinet LMB yaitu sinergi dan beraksi untuk terciptanya keluarga minat bakat yang prestatif dan resilience. Mungkin dari LMB itu aja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu BLM ITS. Jadi BLM ITS merupakan suatu singkatan dari Badan Legislatif Mahasiswa ITS yang akhirnya kita kenal sebagai BLM ITS. Lalu BLM ITS sendiri itu terdapat sejarahnya tersendiri, yaitu yang awalnya pada 2011 itu bernama LM ITS atau kepanjangannya yaitu Legislatif Mahasiswa ITS. Lalu pada rentan waktu 2011 hingga 2018 menjadi DPM ITS atau Dewan Perwakilan Mahasiswa ITS. Lalu pada tahun 2019 hingga sekarang menjadi BLM ITS yang kita kenal saat ini. Untuk keanggotaannya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada Dewan Mahasiswa dan ada Senat Mahasiswa. Untuk Dewan Mahasiswa itu dipilih secara langsung melalui pemilu untuk kuotanya per fakultas. Sedangkan untuk Senat Mahasiswa itu dipilih untuk setiap HMD atau mekanisme internal departemen sendiri. Lalu ada juga badan kelengkapan. Setiap organisasi pasti ada suatu badan di dalamnya. Untuk BLM ITS itu dibantu oleh kelengkapan kerja yang berupa staf ahli, lalu ada juga badan-badan pekerja lainnya. Untuk struktur kepengurusan dari BLM ITS yang berkedudukan paling tinggi yaitu ada ketua BLM ITS, lalu di bawahnya ada sekjen BLM ITS, lalu di bawahnya lagi itu terdapat 3 departemen dan juga ada 7 komisi. Sedangkan untuk ranah kerja BLM ITS ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada aspirasi, legislasi, dan kontrol. Seperti namanya, aspirasi yaitu untuk menampung aspirasi dari warga KMTS, warga ITS. Lalu untuk legislasi itu ya untuk mengurus hukum-hukum yang ada seperti
kemasyarakatan ketetapan Mubes 5 ataupun mengajukan RUU kepada BMITS. Yang ketiga itu yaitu kontrol, yaitu melakukan koordinasi, melakukan kontrol dan juga penjaringan terhadap anggota MMITS, MWAWM, dan lainnya juga. Untuk rencana proker BMITS itu ada rapat koordinasi. Rapat koordinasi yaitu kegiatan koordinasi antar setiap komisi yang ada di BMITS. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk membahas kemajuan proker, memberi masukan, dan melakukan evaluasi yang berkala. Dan sasarannya sendiri itu untuk BEM ITS periode 2022 hingga 2023. Baik, selanjutnya mungkin beranjak ke materi selanjutnya, yaitu mengenai BEM FTIC. Jadi untuk kabinet yang sekarang itu bernama Cakrabuana. Cakrabuana itu terbentuk dari 3 kata, yaitu Cakra, Bumintara, dan Laksamana. Untuk Cakra yaitu yang berarti roda atau poros, Bumintara itu artinya negara atau kerajaan, dan Laksamana yang artinya cerdas. Maka dari ketiga kata tersebut dapat diartikan sebagai poros penggerak yang mewadai kecerdasan. Sekarang beranjak kepada misi pada BEM FTIC. Yang pertama yaitu mewujudkan internal BEM FTIC yang bersinergi. Lalu yang kedua itu mengintegrasikan potensi minat bakat mahasiswa FTIC sebagai poros penggerak dalam kegiatan sosial masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan eksistensi BEM FTIC ITS guna mewujudkan mahasiswa FTIC yang aktif responsif dalam lingkungan KM ITS. Lalu untuk pengurus dalam BEM FTIC ini atau BPH yang ada yaitu ada terdiri dari ketua, wakil ketua BEM 1, lalu ketua BEM 2, ada sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Lalu juga ada departemen-departemen yang ada di dalam BEM FTIC. Yang pertama ada PSDM, lalu ada Ristek, ada juga Dagri, lalu ada Biro Kepemanduan juga, ada Sosmas, ada bidang kewirausahaan, ada Lugri atau luar negeri. Untuk itu ada juga proker-proker dari setiap badan yang ada tersebut. Seperti contoh itu dari MSDM itu ada proker seperti ECD atau Electric Centralized Data. Ada juga Electric Orientation dan masih banyak lagi. Untuk Departemen Listek dan Teknologi itu ada Holofin, Research for FTIC, ada pengawalan prestasi. Sedangkan untuk Departemen Dalam Negeri itu ada proker bernama Electric Export, Electric Turnamen, ada juga pembuatan logo dan jargon, desain dan fiksasi jaket band. Dan untuk Biro Kepemanduan ada juga proker yang namanya PPLKM M2 FTIC dan ada juga LKM Pratidi 2 FTIC. Sedangkan untuk Departemen Sosial Masyarakat itu ada proker Sekolah Sosmas, Sobat Edukasi, dan juga Rumah Pengabdian. Untuk Departemen Kewirausahaan itu ada namanya Database Kewirausahaan, ada juga Electric Business Plan Competition. Lalu untuk Lugri atau Departemen Luar Negeri itu ada Electric Visit, ETOP, Electric Report, dan juga ada Advanced Media Schooling. Kurang lebih begitu penjelasan dari saya. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Terima kasih Cahya dan Dean atas penjelasannya.
Kemudian untuk penjelasan selanjutnya, ada ormawa di ITS yang namanya itu MWA WM ITS, yang mana merupakan kepanjangan dari Majelis Wali Amanat ITS. MWA ITS merupakan organisasi di ITS yang menjalankan fungsi penetapan, pemberian pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pelaksanaan pengawasan di bidang non-akademik. Kemudian untuk tugas-tugasnya, di antaranya yang pertama, menetapkan kebijakan umum dalam bidang non-akademik, lalu menetapkan tata nilai dan norma, kemudian menetapkan persyaratan dan tata cara pemilihan rektor, kemudian menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran yang diusulkan rektor. Kemudian memberikan persetujuan usulan perubahan statuta ITS. Dan yang terakhir, mengangkat dan memberhentikan rektor. Kemudian untuk anggota-anggota MWAWM ITS, yaitu berjumlah 17 orang, yang terdiri dari pertama ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada Gubernur Provinsi Jawa Timur, lalu ada Rektor, Ketua, kemudian ada dosen bukan anggota Senat sebanyak 6 orang, Wakil Masyarakat sebanyak 4 orang, Tendik sebanyak 1 orang, Wakil Mahasiswa sebanyak 1 orang, dan Wakil Alumni sebanyak 1 orang. Kemudian untuk ormawa selanjutnya yaitu ada MMITS. MMITS atau Mahkamah Mahasiswa ITS adalah lembaga yudikatif yang bersifat normatif serta memegang kekuasaan kehakiman di KM ITS. Tugasnya tidak lain adalah untuk melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan KM ITS berdasarkan data dan informasi yang diperlukan jika terjadi konflik pemahaman antar lembaga. Selain itu, Mahkamah Mahasiswa ITS berhak mengadili baik kepada lembaga ataupun perorangan jika terdapat penyimpangan perundang-undangan di KM ITS. Kemudian untuk tugas-tugas MMITS diantaranya yaitu memutus sengketa hasil pemilu, mengadili baik kepada personal ataupun lembaga terhadap penyimpangan perundang-undangan KM ITS, kemudian melakukan perumusan hukum positif diterapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika yang ada dalam KM ITS, dan memberikan konsekuensi bagi pelanggar berdasar hukum positif. Kemudian menyampaikan laporan kronologis dan hasil putusan persidangan kepada anggota KM ITS dalam rangka mewujudkan mekanisme peradilan yang adil dan transparan. Lalu memberikan rekomendasi tertulis atas laporan KPU ITS yang berlaku sampai pemilu selesai dilaksanakan. Kemudian untuk wewenang MMITS yaitu ada melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan KM ITS berdasarkan data dan informasi yang diperlukan jika terjadi konflik pemahaman antar lembaga, dan yang kedua melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan kepada ketetapan musyawarah besar. Dan untuk ormawa yang terakhir ada BLM FTIC. BLM FTIC adalah Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BLM Fakultas, yang merupakan lembaga legislatif di tingkat fakultas yang bersifat representatif terhadap mahasiswa departemen di fakultas yang bersangkutan. Di mana fakultas yang bersangkutan ini ada di Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas atau FTIC. Kemudian untuk visi dan misi BLM FTIC, untuk visinya terciptanya perwakilan legislatif yang profesional, aspiratif, dan aktif dalam menjalankan tugasnya untuk melayani mahasiswa FTIC ITS. Kemudian untuk misinya yang pertama, menciptakan sinergi dalam lingkup civitas mahasiswa FTIC ITS. Kedua, mengoptimalkan fungsi dari legislatif dan pengawasan dalam lingkup FTIC ITS. Dan yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kedekatan lembaga dengan mahasiswa FTIC ITS. Dan untuk tugas-tugas BLM FTIC yang pertama, melakukan kontrol terhadap kinerja BEM fakultas. Kedua, menjaring aspirasi mahasiswa fakultas. Ketiga, menyelenggarakan musyawarah
tingkat tinggi fakultas dan musyawarah tingkat tinggi luar biasa fakultas. Dan yang keempat, mengesahkan draft rancangan peraturan fakultas menjadi rancangan peraturan fakultas. Itu saja yang bisa kami jelaskan tentang ormawa-ormawa di ITS. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa karena kami biasa tak kenal kata lelah, tegar hadapi semua di sini bersama menggapai cita-cita. Kobarkan semangatmu dalam bangga menuju satu arah. Luapkan rasa bangga tiga karena kami bawa satu nama, elektro jurusanku. Elektro berjuang dalam negeri, tetapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi. Kami bisa karena kami biasa tak pernah terlah, tegar hadapi semua di sini bersama menggapai cita-cita. Kobarkan semangatmu dalam bangga menuju satu arah. Luapkan rasa bangga menuju ketika karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku. Elektro berjuang dalam negeri, menghadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi. Kami bisa karena kami biasa, tak kenal kata lelah, tegar hadapi semua di sini bersama menggapai cita-cita. Kobarkan semangatmu, derap langkah menuju satu arah, luapkan rasa bangga, junjung tinggi etika karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku. Elektro berjuang demi negeri, hadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi.